Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Saudara, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kita akan bicara tentang hidup dengan pengharapan yang besar atau harapan yang besar. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 atau ayat 6 ya, enggak apa-apa saudara ya. Kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama saudara ya. 1 Petrus 1 ayat 3 mulai ya, kita akan baca bersama-sama supaya saudara enggak kedinginan ya. Ini suasananya dingin saudara, tapi roh kita harus tetap apa saudara? Menyala-nyala, berkobar-kobar saudara ya. Sudah siap semua? 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kemudian saya minta ya versi bahasa Indonesia, versi mudah dibaca. Ini sangat menarik juga saudara. Ya, saya akan bacakan saudara. Terpujilah, loh, udah ya, versi mudah dibaca ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena belas kasihan Allah yang begitu besar, Ia memberikan hidup baru kepada kita. Hidup baru ini memberi kita apa saudara? Pengharapan yang apa? Yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Perhatikan baik-baik tadi, pengharapan yang hidup, bukan hidup yang penuh. Pengharapan ada perbedaan sedikit saudara. Ya, sekarang kita menunggu untuk apa saudara? Menerima berkat-berkat yang Allah sediakan untuk anak-anaknya. Berkat-berkat ini tersimpan di surga dan tidak akan rusak, tercemar atau kehilangan keindahannya. Ayat 5. Oh, hilang. Kuasa Allah melindungi kamu melalui imanmu, hingga kamu menerima keselamatanmu. Keselamatan telah disediakan bagimu dan akan dinyatakan pada akhir zaman. Itu membuat kamu sangat bersuka cita, meskipun kamu sekarang merasa sedih untuk sementara, karena kamu harus mengalami berbagai macam kesulitan. Saudara, pernahkah saudara membayangkan kalau hidup kita itu tanpa ada pengharapan? Pernah enggak saudara berpikir atau membayangkan bahwa hidup kita itu tidak ada pengharapan? Kira-kira gimana saudara? Kalau kita tahu bahwa hidup kita enggak punya pengharapan. Sekalipun mungkin saudara punya jabatan, punya gelar, punya finansial, tapi saat itu semua tidak lagi bisa diandalkan, apalagi yang bisa kita pegang dan harapkan saudara. Kalau saudara makan sate 2, 3, 4 ya, yang di Penggung itu sate 2, 3, 4 ya? Hah? 2, 3, 4 ya, saudara. Situ ada artikel saudara. Curahan hati seorang anak
melihat papanya meninggal pada waktu COVID. Sekalipun papanya itu orang yang sangat kaya raya, ternyata kekayaannya itu nggak bisa diandalkan, saudara. Kekayaannya itu nggak bisa menolong papanya. Papanya meninggal, saudara. Sekalipun dia begitu punya banyak harta, tapi ternyata harta tidak bisa diharapkan, saudara. Ya. Ternyata kekayaan, jabatan, kedudukan, finansial yang mereka miliki dengan berkelimpahan, itu tidak bisa menjadi satu jaminan untuk dipegang di tengah situasi yang diharapkan untuk bisa menolong. Ternyata semuanya itu sia-sia. Demikian juga di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini, saudara. Situasinya semakin hari semakin tidak menentu, tidak pasti. Sehingga banyak orang yang frustasi. Tapi ada beberapa orang, saudara, mereka tak bisa bertahan di tengah tekanan dunia yang semakin hari semakin besar ini. Mereka masih bisa bertahan. Kenapa, saudara? Karena orang ini masih punya pengharapan. Dia masih punya pengharapan. Dia meyakini bahwa situasi yang terjadi saat ini satu saat pasti akan berlalu. Semua rintangan masalah ini pasti akan berlalu. Sehingga dia terus bertahan. Karena dia menyadari bahwa semua ini pasti satu saat akan berlalu. Artinya, dia punya pengharapan. Nah, Rasul Petrus tahu persis betapa pentingnya pengharapan itu dalam hidup ini. Karena itulah dia memulai pasal ini dengan menguatkan orang-orang percaya pada waktu itu. Kalau sudah baca pasal 1 ayat 1 di sana, jemaat ini adalah jemaat perantau, pendatang, dan sifatnya minoritas. Sehingga pada saat itu dia betul-betul mengalami situasi yang tidak gampang untuk dijalani. Dalam situasi seperti itulah Rasul Petrus ini, saudara, memberikan penguatan iman, memberikan pengharapan kepada jemaat yang pada waktu itu betul-betul sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan, yaitu pengharapan. Nah, demikian juga kita saat ini, saudara. Kenapa sih banyak orang akhirnya mengakhiri hidupnya? Karena mereka merasa sudah nggak ada lagi harapan lagi. Untuk apa dipertahankan lebih lama lagi? Hidup dalam penderitaan dan tanpa tidak kepastian itu, saudara. Sehingga kita sering mendengar orang loncat dari lantai 12, lantai 4, dan kemudian namanya berubah innalillahi. Saudara, kenapa? Sudah nggak ada harapan lagi. Bahkan pernah terjadi satu keluarga, anaknya diminumi racun. Karena kasihan anak-anak ini siapa? Daripada menderita berlama-lama, lebih baik diakhiri hari ini saja. Saudara, Petrus mengerti pentingnya ada pengharapan dalam hidup ini. Sehingga dia memulai pasal ini dengan menguatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus, kita punya pengharapan di dalam Dia. Nah, pengharapan apa saja yang Tuhan berikan kepada kita sehingga hidup kita punya pengharapan yang besar. Ayat 3 tadi dikatakan, saudara, kita mempunyai pengharapan yang hidup. Bukan hidup dalam pengharapan, tapi pengharapan yang hidup. Terjemahan versi yang mudah dibaca itu, wah saudara, lebih jelas ya. Dikatakan, ya, kita punya pengharapan yang hidup. Kalau dalam terjemahan itu penuh pengharapan. Ya, ada beda sedikit ya pernyataannya ya. Penuh dengan pengharapan, tapi suatu hidup yang penuh pengharapan, tapi dalam versi ya itu pengharapan yang hidup. Pengharapan hidup artinya, saudara, pengharapan kita tidak akan pernah apa?
mati. Sekalipun kita mati, tapi pengharapan yang ada dalam Kristus itu tidak akan pernah mati. Nah, kenapa pengharapan kita tidak akan pernah mati, tapi pengharapan kita terus akan hidup, saudara? Karena pengharapan kita itu bersumber kepada siapa? Dikatakan tadi melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita itu pengharapan yang tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah berhenti. Tapi pengharapan yang Tuhan berikan itu terus menerus akan hidup, akan ada. Sekalipun kita mungkin sudah nggak bisa apa-apa, tapi pengharapan dalam Kristus itu tidak akan pernah mati. Tapi pengharapan yang diberikan, ditawarkan kepada kita adalah pengharapan yang hidup. Kenapa, saudara? Karena pengharapan kita itu sumbernya kepada Yesus Kristus yang hidup. Kematian Tuhan atau kematian itu enggak bisa menghalangi, ya, mengurung Kristus. Yesus telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut itu. Oleh karena itu pengharapan yang ditawarkan, diberikan kepada kita. Orang-orang yang lahir baru, orang yang dilahirkan kembali, orang yang percaya, orang yang diselamatkan itu. Saudara, pengharapan tetap hidup. Sekalipun situasi dunia saat ini semakin sulit, semakin susah, semakin sukar. Saudara, itu tidak akan pernah mengurangi pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Sehingga kenapa banyak orang sekalipun dalam tekanan yang luar biasa, dia tetap cinta Yesus. Dan saudara, tetap cinta Yesus dibuktikan dengan hujan bukan alasan. Hujan bukan alasan, saudara. Sehingga Alkitab katakan pengharapan yang diberikan kepada Tuhan, pengharapan yang tidak akan apa? Mengecewakan. Kenapa? Pengharapan yang dari Tuhan, pengharapan yang hidup. Jadi kita punya pengharapan, saudara. Pengharapan kita pengharapan yang besar, yang pasti. Enggak mudah-mudahan, karena apa? Pengharapan yang hidup. Kalau saudara belajar Alkitab, banyak contoh-contoh di Alkitab, sesuatu yang enggak mungkin. Tapi dalam Tuhan selalu mungkin. Karena apa? Dia hidup. Sumbernya karena dari Kristus, bukan dari dunia ini. Kalau sumber pengharapan kita dari dunia ini, wah saudara, hari ini pagi tadi sudah mungkin bisa tertawa, ya. Siangnya bisa apa, saudara? Menangis. Atau sorenya menangis. Saudara main saham? Main saham, saudara. Wah, pagi naik gitu, saudara. Tahu-tahu siangnya apa, saudara? Jeblok. Nah, kalau pengharapan kita bersumber kepada seperti ini, saudara, saudara akan bisa, wah, saudara bisa jadi gila, ya. Saudara, emosi saudara akan wah, dicapik-capik, saudara. Pagi senang, siang susah, ya, sore senang, tengah malam apa, saudara? Susah. Jadi kayak kereta api, susah. Ya. Tetapi saudara, pengharapan kita bukan bersumber kepada dunia ini, tapi bersumber kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga dikatakan pengharapan yang hidup, bukan yang mati. Itulah sebabnya hidup kita punya pengharapan yang besar. Karena sumber pengharapan kita tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan taruh pengharapan saudara kepada sesuatu yang di dunia ini, yang pasti dan terus akan mengalami perubahan. Akan mengalami perubahan bersama dengan isinya. Tetapi Yesus
Dia tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, putuskan dengan benar bahwa pengharapan kita bukan bersumber kepada dunia ini, tapi bersumber kepada Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya. Itu hal yang pertama. Ya. Jadi saudara, perlu kita sadari akan hal itu, bahwa pengharapan yang hidup bersumber dari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Sebagaimana kematian tidak mampu membatasi Kristus, demikian pula pengharapan orang percaya akan tetap hidup walaupun mereka mati. Ya. Jadi pengharapan kita nggak bisa dibatasi, dihalangi oleh apapun, oleh situasi apapun, selama itu di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, coba saudara pikirkan, kita letakkan di mana pengharapan kita? Kepada Kristus atau kepada dunia atau kepada pekerjaan kita? Atau kepada jabatan kita, kedudukan kita? Atau kepada orang-orang terkenal di sekeliling kita? Saudara, kalau engkau ingin selamat, maka taruhlah pengharapan saudara kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Maka pengharapanmu tidak akan pernah mati. Pengharapanmu tidak akan pernah gagal. Karena Yesus sudah mengalahkan semuanya. Nah, kalau kita taruh pengharapan kita kepada Dia, maka saudara, bukan kehancuran, bukan kematian, tapi kehidupan dan kemenangan. Itu yang pertama, mengapa kita memiliki pengharapan yang besar. Yang kedua, saudara, kita mempunyai warisan yang abadi. Ya. Kita mempunyai warisan yang abadi. Ayat yang keempat dikatakan di sana. Ya. Saya bacakan dalam terjemahan tadi ya, mudah dibaca tadi. Sekarang kita menunggu untuk mendapat berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Berkat itu disimpan untuk kamu di surga, yang tidak dapat rusak, cemar, atau luntur. Ya. Nah saudara, yang kedua, kita mempunyai warisan yang abadi. Nah saudara, kata warisan dalam perjanjian lama ini seringkali dihubungkan dengan janji Tuhan kepada umatnya untuk tanah perjanjian. Ya. Jadi ada warisan yang dijanjikan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel pada waktu itu, untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi kita sebagai orang percaya bahwa warisan ini berkaitan dengan kerajaan surga. Ya. Jadi kita akan mewarisi kerajaan surga. Nah, kenapa saudara ini penting? Karena bagi penerima surat 1 Petrus ini yang sedang mengembara dan mendapatkan tekanan dari kelompok mayoritas, tidak ada lebih menghibur daripada janji ilahi ini, saudara. Bahwa mereka pada akhirnya akan menerima harta pusaka yang indah, yaitu warisan yang ada di dalam surga. Nah saudara, di sini sifatnya dijelaskan, karakter dari warisan itu. Cek, oke. Ya, yang pertama itu digambarkan seperti ya, harta pusaka atau warisan yang bersifat tidak dapat binasa. Ya. Ide yang ditekankan dalam kata ini adalah kekekalan atau permanen atau keabadian. Jadi tidak akan hilang atau berkurang, abadi. Beda dengan warisan di dunia ini, saudara. Ya, pada waktu saya mengurus warisan itu, saudara, ternyata nanti akan dipotong ya. Ada biaya, waktu itu biayanya 3 juta, belum nanti ada ya ada potong berapa persen nanti untuk pemerintah. Jadi tidak utuh, tapi berkurang. Tapi warisan dari Tuhan itu tidak akan berkurang, saudara. Ya, tidak akan berkurang. Karena nilainya itu abadi.
Bahkan saya membaca satu artikel, nggak tahu di Amerika atau di mana begitu, saudara. Ya, jadi kalau kita mendapat warisan itu, potongannya untuk pemerintah itu 50%. Ya. Jadi warisan bukan utuh, bukan tambah banyak, tambah sedikit, saudara. Tapi warisan yang dari Tuhan itu bersifat tidak dapat binasa atau tidak dapat berkurang. Ya, permanen, kekal. Yang kedua itu sifatnya itu tidak dapat cemar. Dan ide yang ditekankan dalam ayat ini tentang kemurnian atau kesempurnaan. Sempurna. Murni. Sedangkan harta dunia ini, saudara, bisa cemar, bisa berkarat, bahkan apa, saudara? Bisa rusak. Sehingga ada firman Tuhan katakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Di sana tidak ada ngengat dan karat. Tidak akan yang bisa mencuri. Ya, saudara, sifatnya tidak cemar, artinya akan murni dan sempurna. Kalau kita kumpulkan di dunia ini, saudara, satu hari ada nasabah istri saya, dia menyimpan uang dolar, saudara, di kaleng. Ya, di kaleng kemudian disimpan di bawah, apa, saudara, di tanah. Ketika dolar lagi harganya tinggi-tinggi dulu itu, saudara, wah, dia dengan senang hati, wah, ini akan menghasilkan apa? Uang rupiah yang banyak. Ternyata setelah dibongkar, setelah dilihat, saudara, uang dolarnya lapuk, saudara. Uang dolar lapuk, nggak bisa dipakai, hanya berapa lembar saja, itu pun nggak bisa di Cirebon. Istri saya bilang, coba dibawa ke Jakarta saja. Mungkin masih bisa, kalau di Cirebon nggak bisa. Harus apa, saudara? Mulus, kenceng gitu, saudara, ya. Sebab ini sudah burung-burung begitu, ya. Udah nggak jelas, lainnya sudah nggak bisa diapa-apain, katanya, saudara. Saudara, jadi rusak, nggak ada nilainya. Tapi warisan dari Tuhan itu tetap murni, sempurna. Ya. Yang ketiga dikatakan harta pusaka kita itu tidak dapat layu. Ya, tidak dapat layu. Nah, saudara, setelahnya di sini bicara tentang mahkota. Ya. Jadi di sini itu berkaitan dengan mahkota juara dalam sebuah pertandingan. Nah, pada zaman itu mahkotanya itu dibuat dari daun-daunan. Ya. Nah, kalau dibuat dari daunan, saudara, maka tentunya tidak akan tahan apa? Tahan lama. Sebentar maka akan layu. Ya, akan layu. Tapi, saudara, warisan yang dari Tuhan itu tidak akan layu. Karena apa, saudara? Karena harta itu disimpan di mana, saudara? Di surga. Disimpan di surga. Sehingga artinya bahwa semua warisan yang dari Tuhan itu, warisan rohani kita, yang tersimpan di surga itu tidak akan dapat, kalau kita gabungkan tadi, saudara, ya, itu tidak dapat apa? Tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, tidak dapat dirampas, dicuri. Ya. Sebab apa? Harta kekayaan kita, harta kekayaan warisan rohani kita itu jatuh di tangan yang tepat. Yaitu di tangan siapa? Di tangan Allah sendiri. Disimpan di surga. Surga adalah tempat di mana Allah berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di sana dia punya otoritas, punya kuasa. Nah, kalau disimpan di situ, saudara, siapa yang bisa, saudara, mengganggunya? Ya. Siapa yang mengganggunya, saudara? Oleh sebab itu, saudara, kenapa kita punya pengharapan yang besar? Karena ada warisan yang tidak ada yang bisa mengganggunya,
yang tidak akan bisa mencuri atau merusaknya. Sebab apa? Tersimpan dalam kerajaan surga di mana Tuhan itu berada. Oleh karena itu dikatakan, ya saudara, kita menyimpan harta kekayaan kita di surga, di sana aman. Enggak akan kena, ini ada rencana untuk diapain saudara? Rupiah? Redemunasi. Apa malah saudara? Ya, di mana nolnya akan diurangi berapa? 3 ya. Mungkin kembali seperti zaman kita waktu kecil itu saya itu ada apa? 1 perak dan sebagainya itu saudara ya. Saudara, enggak akan mengalami seperti itu saudara. Ya, akan tetap stabil. Oleh karena itu saudara, mari kita ya nabung di surga saudara. Jangan nabung di dunia saja saudara. Yang ketiga yang terakhir, kenapa kita punya hidup pengharapan yang besar? Karena kita pengharapan yang hidup, karena kita punya warisan yang abadi. Kita mempunyai pemeliharaan dari Tuhan. Ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima dalam bahasa Indonesia dikatakan sehari-hari tadi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan di sana ada kata dipelihara. Ini istilah yang dipakai untuk tentara atau pasukan, yaitu dia melindungi. Tentara tugasnya untuk melindungi, untuk menjaga. Sehingga dalam terjemahan mudah dibaca itu dikatakan di sana, kuasa Allah melindungi kamu melalui imanmu hingga kamu menerima keselamatanmu. Jadi kenapa kita punya pengharapan yang besar di dalam Kristus Yesus saudara? Karena Tuhan memelihara kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita. Iman kita akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kenapa iman kita perlu dijaga dan dipelihara, saudara? Kenapa, saudara? Karena seringkali ketika ada tekanan, ada pergumulan, iman kita seringkali apa, saudara? Apa? Goyah, goncang. Ya. Padahal orang benar hidup oleh karena iman. Karena percaya, karena imannya itu. Nah kalau imannya goyah, kira-kira hidup kita gimana saudara? Tetap survive atau KO saudara? Makanya iman itu perlu dipelihara. Dan Tuhan Yesus Kristus dikatakan Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara iman kita. Supaya ketika pergumulan, tantangan, persoalan itu menimpa kehidupan kita, kita tetap bisa berdiri dengan baik. Sebagaimana yang dialami jemaat ini saudara. Sekali lagi dia sedang berada dalam perantauan. Dia seorang musafir, pendatang, dan minoritas. Dan saudara, sekali lagi sebagai seorang pendatang, tentunya enggak mudah ya. Dan itu saya alami sendiri pada waktu saya pertama kali ke Cirebon. Ya, ada begitu banyak masalah, kesukaran. Baik itu masalah makan, masalah bahasa, ya. Sulit. Jadi saya cerita sama anak-anak saya, saudara, tapi dulu pertama Cirebon, mau beli bakso saja harus tanya kepada orang, kepada pendeta Ibu Ertintan. Ya, kenapa Bi? Habis bahasanya beda. Tak pikir bahasa Indonesia itu di Cirebon itu juga artinya sama. Kata beli. Ya, ternyata beli di Cirebon itu tidak. Ya kan saya pernah cerita, saya beli bakso, ada tukang bakso bilang bakso gitu. Saya
bilang, "Ya Mang, beli." Saya ke belakang, saudara. Ke belakang ngambil apa? Mangkok. Tukang baksonya di ujung sana, saudara. Sekali saya bingung, apa enggak dengar gitu, saudara. Kemudian berikutnya, begitu lagi saya bilang, "Ya Mang, beli." Lebih keras lagi. Saya ambil ke belakang, di ujung lagi, saudara. Sampai 3 kali, akhirnya saya datang ke gereja. Bu Ertin, di sini kalau mau beli bakso itu gimana sih? Ya, di situ ada anak muda kumpul, saudara. Kenapa sih? Ya, enggak, itu ada tukang bakso nawari bakso. Saya bilang, "Iya Mas, beli." Nah, mereka tertawa semua. Ya, loh kok tertawa, kenapa? Beli itu sama dengan tidak. Oh begitu, terus gimana? Tumbas atau tuku? Wah saudara, bakso datang lagi, saya bilang, "Iya Mas, tumbas." Berhenti. Saudara. Ya, jadi saudara, nggak mudah. Ya. Di jemaat mula-mula ini, jemaat yang di perantau ini mengalami situasi seperti itu sehingga imannya kalau nggak dijaga, nggak dipelihara, bisa goyah. Apalagi dalam situasi sekarang ini, saudara, dunia yang menawarkan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kalau mau pindah, pokoknya nggak usah khawatir masalah makan, masa sekolah anak-anak. Selama kamu pindah imanmu, nggak usah khawatir. Saudara, di jalan di sini tiap hari ada makan siang gratis, saudara. Di sini nih, dekat sini loh. Jadi kalau pengerja-pengerja nggak mau bisa makan, datang ke situ. Gratis. Mereka wah sudah tiap hari loh. Kalau siang itu ramai sekali, saya pikir ada apa begitu, nggak tahunya ada tulisan makan siang gratis. Tiap hari loh saudara. Jam berapa sampai jam berapa itu saya nggak lihat jamnya saudara. Ya kalau sedang tiap hari kelaparan saudara, kalau ditawari itu kira-kira gimana saudara? Bisa gini kelepek-kelepek saudara. Apalagi dijanjiin, wah nanti ya kamu bisa umroh dan sebagainya. Wah, ya udah saudara. Oleh sebab itu Tuhan menjaga, mau melihara, melindungi, supaya iman tetap kuat, tetap kokoh. Oleh sebab itu saudara, dalam firman Tuhan ini, apapun yang terjadi, jangan kita menyerah. Walaupun dunia berubah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Kasih setia yang tidak berubah. Pengharapan dia berikan kepada kita juga tidak akan berubah. Sebab apa? Hidup. Pengharapan kita hidup. Pengharapan kita kekal. Tidak pernah terpengaruh oleh situasi apapun yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, kita punya pengharapan yang besar dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian tadi. Walaupun dunia apa tadi? Berubah ya.